Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La nabiyya ba'dah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri, wa yassir li amri, wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah salat tarawih rahimakumullah. Malam hari ini merupakan malam 17, malam ke-17 Ramadan, bertepatan dengan malam nuzul Al-Quran. Maka dalam kesempatan yang sangat singkat ini, sekilas saya ingin menyampaikan apa yang dimaksud dengan nuzul Quran itu, ya maksimal 17 menit lah ya, maksimal. Minimalnya untuk kuliah 70 menit minimal. Baik, kalimat nuzul Al-Quran. Nuzul artinya turun, kemudian kalimat yang kedua adalah Al-Quran. Jadi turunnya Al-Quran. Sebelumnya Al-Quran ini berada di Lauhul Mahfuz. Sering kita mendengar Lauhul Mahfuz. Apa sih yang dimaksud dengan Lauhul Mahfuz? Lauh artinya tulang yang besar yang bisa diisi dan bisa ditulis. Kemudian mahfuz itu adalah sesuatu yang terpelihara. Jadi kesimpulannya, Lauhul Mahfuz adalah kitab yang terpelihara, di mana di Lauhul Mahfuz ini segala kejadian, baik itu mengenai catatan-catatan, mengenai takdir-takdir manusia dan segala kejadiannya itu ada di Lauhul Mahfuz yang diciptakan oleh Allah sebelum jagat raya ini ada. Itu yang dimaksud dengan Lauhul Mahfuz, yang Al-Quran menyebutnya kurang lebih 13 kali secara sekilas tapi tidak mendetail. Ya. Kemudian dari Lauhul Mahfuz ini Al-Quran ya diturunkan secara sekaligus ke Baitul Izzah. Apa itu Baitul Izzah? Baitul Izzah itu adalah satu tempat di langit ketujuh. Ya. Jadi di langit ketujuh ini ada dua rumah atau dua tempat. Yang pertama Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ini Allah bersumpah demi Baitul Ma'mur. Ya. Baitul Ma'mur yang ada dalam surah At-Tur, wal Baitul Ma'mur was-saqfil marfu', demi atap yang tinggi. Di Baitul Ma'mur inilah Rasulullah SAW ketika beliau Mi'raj, ya, ketika beliau Mi'raj, beliau sempat melihat Baitul Ma'mur ini. Posisinya sejajar dengan Ka'bah yang ada di bumi. Ka'bah yang ada di bumi ini sejajar. Jadi kalau Baitul Ma'mur ini jatuh, maka dia jatuh tepat di atas Ka'bah. Jadi Baitul Ma'mur ini adalah tempat beribadahnya penghuni langit. Karenanya setiap hari dikunjungi oleh malaikat sebanyak 70.000 malaikat mengunjungi Baitul Ma'mur ini. Ya. Yang kedua, Baitul Izzah, rumah kemuliaan. Nah, di rumah kemuliaan Baitul Izzah inilah dari Lauhul Mahfuz diturunkan Al-Quran itu secara sekaligus. Secara sekaligus. Ini yang pertama. Kemudian tahapan kedua, dari Baitul Izzah ini diturunkan lagi kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur. Berangsur-angsur selama masa kenabian, yaitu kurang lebih 23 tahun. 10 tahun di Mekah dan 13 tahun di Madinah. Karenanya
kita sering mendengar ada surah Makkiyah, kan begitu Pak Bu ya. Kemudian kita mendengar ada surah Madaniyah. Surah Makkiyah yang diturunkan sebelum hijrah, artinya yang diturunkan di Mekah. Sedangkan Madaniyah yang diturunkan setelah hijrah, artinya surat yang diturunkan di Madinah. Adapun isi dan kandungan surah-surah yang diturunkan di Mekah sebelum hijrah itu hanya berkaitan dengan masalah pemantapan akidah, ya, memperkuat tauhid, ya. Belum ada masalah hukum-hukum, belum ada tentang muamalah, hubungan antar manusia seperti apa, hubungan perkawinan, kemudian masalah ekonomi dan lain sebagainya. Masih belum. Yang turun di Mekah hanya berbicara tentang pemantapan akidah. Lalu setelah beliau hijrah ke Madinah, nah selama 13 tahun itulah berangsur-angsur turun sesuai dengan kejadian dan peristiwa, ya. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan kepada Nabi tentang satu hal di masyarakat, itulah yang disebut dengan asbabun nuzul, sebab turunnya ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, selama 13 tahun di Madinah, ya. Salah satu contoh misalnya kalau kita baca di surat Yasin itu, wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah, ya. Ada orang kafir membawa ini sejumlah tulang belulang yang sudah remuk, yang sudah mati. Dia datang menghadap Nabi lalu berkata, qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapa Muhammad yang bisa mengembalikan tulang belulang yang sudah remuk ini? Nabi tidak langsung menjawab, menunggu dulu ayat yang akan turun sekaligus menjawab pertanyaan itu. Nah, tidak lama kemudian turunlah ayat Qul, ya, katakanlah Muhammad, yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Allah lah yang akan menghidupkan kembali. Yang pertama kali menciptakan, maka yang pertama kali pula akan menghidupkan kembali walaupun jasad ini sudah menjadi remuk atau tulang belulang. Itu salah satu contoh. Jadi kalau Bapak Ibu pernah membaca di Al-Quran, ada kalimat-kalimat yang berbunyi misalnya wa yas'alunaka, ada sekitar 13 kali di dalam Al-Quran berbunyi wa yas'alunaka. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang apa? Misalnya wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Misal itu dalam surah Al-Baqarah ayat 219. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang khamr wal maisir, tentang khamr, ya, dan judi, ya. Hukumnya seperti apa nih wahai Muhammad, ya. Nabi tidak langsung menjawab, menunggu dulu ayat yang akan turun sebagai jawaban daripada pertanyaan ini. Nah, jawabannya apa? Qul, katakanlah Muhammad, fihima, bahwa di dalam khamr dan maisir, judi, ismun kabirun, merupakan dosa yang sangat besar, wa manafi'ul linnas, tapi juga bermanfaat bagi manusia. Jadi rupanya khamr, ya, bir tak sejenisnya, ya, kemudian judi, ini jawabannya fihima ismun kabir, ada dosa kalau kita mengkonsumsi atau melakukan judi, tapi waktu yang bersamaan, ya, wa manafi'ul linnas, ya, ada bermanfaat bagi manusia. Di sini dalam ayat ini jelas nggak Pak hukumnya? Hukumnya jelas nggak, haram atau tidak? Enggak jelas, belum jelas, ya. Kemudian dalam waktu yang begitu lama, dalam surat Al-Maidah, dalam surat An-Nisa ayat 43 kalau tidak salah, la taqrabus sholata wa antum sukara. Janganlah kalian mendekati salat sementara sisa-sisa mabuk masih ada pada diri kalian. Kira-kira dalam ayat ini jelas enggak haram tidaknya?
Belum ya, belum jelas. Artinya kalau orang tidak mabuk ya silakan sholat, tapi kalau masih mabuk ya jangan dulu sholat, kira-kira begitu. Nah inilah yang disebut dengan tadarruj fil ahkam. Jadi Allah ketika menurunkan sebuah hukum itu tidak langsung haram, tidak langsung tidak boleh, ya, bertahap dulu. Sebagaimana kalau kita menutup mata orang yang meninggal kan pelan-pelan tuh, pelan-pelan. Nah kita membuka mata orang yang bodoh pada saat itu juga pelan-pelan dibuka biar ngerti gitu, ya, pelan-pelan. Ya, ini yang kedua, belum jelas status hukumnya. Baru ketika situasi sudah sedemikian rupa, mabuk di sana sini, judi merajalela, maka turunlah surat Al-Maidah ayat 90. Di situ ada ketegasan. Innamal khamru wal maisir dan seterusnya rijsun min amali syaitan. Sesungguhnya ini adalah perbuatan buruk dari perbuatan syaitan. Fajtanibu, maka jauhilah perbuatan itu. Ya. Nah, lalu di ayat 90 surat Al-Maidah ini secara tegas Allah melarang. Ya. Jadi yang Al-Baqarah 219, Nisa 43 ini sudah tidak berlaku hukumnya. Yang berlaku adalah di ayat 90. Itu yang disebut hukumnya mansuh dalam ilmu Al-Quran. Tidak dipakai lagi, tapi ayatnya masih berbunyi. Ya, begitulah kira-kira. Kemudian sedikit lagi bahwa Abu Hurairah pernah menjelaskan bahwa Al-Quran ini diturunkan dengan 5 arahan. 5 arahan. Yang pertama, di dalam Al-Quran kita mendapatkan masalah halal, ya. Kemudian ada masalah haram. Halal dilakukan, haram tidak boleh dilakukan. Kemudian ada yang namanya muhkam. Muhkam itu jelas, ya. Muhkam itu sangat jelas, tersusun rapi ayat-ayatnya, tidak perlu lagi ditafsirkan. Sebagai contoh, atii'ullah wa atii'ur rasul, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jelas ini, ya, mau tidak mau harus kita lakukan. Kemudian ada yang namanya yang keempat, mutasyabih atau mutasyabihat. Jadi ayat mutasyabihat ini artinya ayat yang samar-samar. Kalau tadi bukan jelas harus kita ikuti, tapi ada yang tempat mutasyabihat. Apa itu artinya mutasyabihat? Mutasyabihat itu artinya samar-samar, perlu pemahaman, perlu tafsir. Contoh misalnya di dalam ayat Al-Quran ada ayat-ayat muqatta'at, alif lam mim, atau kaf ha ya ain sad, alif lam ra. Ini semua disebut mutasyabihat, samar-samar, perlu penakwilan, perlu penjelasan. Ya, itulah mutasyabihat. Kemudian tentang Allah berbicara tentang hari kiamat. Hari kiamat termasuk samar-samar, kita wajib mengimani. Seperti apa nanti yaumul kiamat hanya Allah yang tahu. Ya, begitu juga tentang di dalam Al-Quran itu ada disebut tentang tangan Allah, ya. Kemudian ada mata, kemudian ada ya, telinga, ya. Ini semuanya samar-samar semuanya ini, ya. Karena itu bahwa dalam ayat-ayat mutasyabihat ini tidak ada lain kecuali kita hanya mengimani, ya, mengimani. Dan yang kelima, kata Abu Hurairah, bahwa di dalam Al-Quran itu terdapat contoh-contoh kita jadikan sebagai pelajaran. Ikutilah, laksanakanlah yang halal, jauhilah yang haram, imanilah yang muhkam, berimanlah kepada yang mutasyabihat, dan ambillah pelajaran dari contoh-contoh yang banyak ditulis dalam Al-Quran. Kemudian terakhir kita kenal Al-Quran yang ada di depan kita ini ada 30 juz, ya. Kira-kira sepengetahuan kita bahwa Al-Quran yang 30 juz ini sudah jelas nggak Pak Bu harakatnya? Sudah jelas nggak hijaiyahnya? Ya, kalau kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin,
periksa Bapak Ibu, alhamdulillahirabbil alamin, ini seperti apa tulisannya. Ya. Kalau kita alamin, al-alamin itu kan setelah ain ada alifnya, ya kan? Al-ain kemudian alif, ya. Al-alamin. Tapi di Al-Qur'an yang kita baca pun nggak ada alifnya. Ya, ada al-alamin, ya. Jadi alifnya itu tidak ditulis, sementara diganti dengan ada nih tanda berdiri satu di atas ain itu. Nah, ini disebut adalah rasam Utsmani, ya, rasam Utsmani. Kemudian contoh satu lagi, ada kalimat berbunyi as-shalah, ya kan? Kalimat as-shalah itu kan alif lam shad lam alif, kan begitu, ada alifnya as-shalah. Nah, dalam rasam Utsmani kalau kita membaca di Al-Qur'an itu ada wawunya, gitu, ada wawunya. Wawu ini sebagai pengganti alif, tapi tidak dibaca wawunya, ya. Nanti ditulis di situ ada tanda berdiri gitu, kecil. Nah, itu as-shalat. Bacaannya sama, cuma rasam Utsmaninya berbeda. Nah, standarisasi yang ada di kita ini adalah menggunakan rasam Utsmani yang sudah disempurnakan sekitar 186 kata. Jadi yang kita belajar saat ini adalah rasam Utsmani di sudut, tulisan Utsmani. Panjang kalau kita berbicara tentang ini, tidak cukup waktunya kalau kita hanya sekedar kultum. Ini perlu kajian yang memerlukan waktu sejam 2 jam. Demikian, mudah-mudahan Al-Quran yang kita baca selama Ramadan ini akan memberikan syafaat bagi pembacanya, memberikan syafaat di hari kiamat kelak, dan kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan qiraatul Quran dan husnul khatimah. Kurang-lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.